Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan akar masalah konflik pluralitas di Indonesia dan bagaimana strategi penyelesaian konflik tersebut. Namun sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya M. Yusril Agyar dengan NIM D1A002467. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu konflik. Istilah konflik berasal dari bahasa Inggris yaitu conflict, yang artinya pertentangan atau perselisihan. Konflik adalah proses disosiatif dalam interaksi sosial yang terjadi ketika semua pihak dalam masyarakat ingin mencapai tujuannya dalam waktu bersamaan. Konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik dapat bersifat tertutup atau latent, dapat pula bersifat terbuka atau menipis. Konflik berlangsung sejalan dengan dinamika masyarakat. Hanya saja terdapat katup-katup sosial yang menangkal konflik secara dini, sehingga tidak berkembang meluas. Namun, ada pula faktor-faktor dalam masyarakat yang mudah menyulut konflik menjadi berkobar sedemikian besar, sehingga memporak-porandakan rumah, harta benda, dan mungkin penghuni sistem sosial tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pluralitas atau pluralisme. Pluralitas atau pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Pluralisme dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok yang paling penting dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat, dan perkembangan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara multikulturalis terbesar di dunia. Berbagai pluralitas yang ada di Indonesia terdiri dari keragaman kelas sosial, etnik, dan ras, gender, dan anak berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan usia. Keragaman etnis dan ras tidak dapat dipungkiri lagi. Hampir semua wilayah termasuk kota di Indonesia adalah wilayah dengan masyarakat multikultural. Para transmigran tentu lebih jelas motivasinya, yaitu mendapatkan tanah dan pekerjaan yang lebih baik di luar Jawa dan Bali. Namun, kelompok etnis diaspora yang terdiri dari beberapa kelompok etnis tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Para pendatang tersebut atau transmigran, diaspora, dan migrasi lainnya mau tidak mau harus melakukan kontak budaya dengan masyarakat setempat berdasarkan teori kultur dominan. Penyebab timbulnya keragaman ras dan etnik. Faktor yang membuat perbedaan-perbedaan itu terutama berasal dari ilmu-ilmu perilaku manusia, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Ilmu-ilmu sosial tersebut mempelajari dan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang-orang berperilaku, mengapa mereka berperilaku demikian, dan apa hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungannya. Penyebab tersebut ialah menimbulkan banyak konflik dalam masyarakat. Penyebab pertama yaitu rasisme. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur yang lainnya. Yang kedua yaitu separatisme. Hal ini etnis juga digunakan untuk merujuk kepada kelompok-kelompok yang mencoba memisahkan diri dari segi budaya, ekonomi, atau ras, meski tidak selalu menginginkan otonomi politik, seperti kelompok berbasis ras yang ingin mengisolasikan diri dari kelompok lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi penyelesaian konflik antar etnis.
Konflik antar etnis di Indonesia harus segera diselesaikan dan harus sudah ada solusi konkretnya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antar etnis yang ada di sebuah negara di mana mediasi harus dilaksanakan pemerintah melalui institusi yang berwenang dari daerah sampai pusat. Memberikan pola mediasi. Cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga disebut sebagai mediator maupun bentuk lainnya seperti rekonsiliasi. Proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Adapun cara lain dalam menyelesaikan konflik yang ada, yakni 1. Konflik harus dimanajemen menuju rekonsiliasi. Kedua, merubah sistem sepahaman agama. 3. Mengurangi penampilan berhura-hura dalam berkehidupan beragama. 4. Redam nafsu diinstruksi untuk menghindari konflik etnis. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.